Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan teori permintaan. Dalam hal ini saya akan memulai dengan beberapa pengertian. Yang pertama adalah permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan jumlah barang yang ingin diminta konsumen pada berbagai harga yang berlaku. Nah, itu kalau harga yang berlaku berarti sifatnya khusus, jadi hanya harga. Padahal permintaan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini adalah yang bersifat umum. Nah, selanjutnya permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung oleh kekuatan tenaga beli. Permintaan absolut atau potensial yaitu permintaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Kurva permintaan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang. Tenaga beli yaitu pendapatan dan harga. Hukum permintaan, bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas jumlah barang yang diminta akan berkurang atau menurun dengan asumsi ceteris paribus berlaku. Nah, sekarang akan kita fokus pada faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada dua. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Yang kedua adalah selain harga barang yang bersangkutan. Nah, selain harga ini dibagi beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah pendapatan konsumen, kemudian harga barang lain, selera konsumen, ramalan harga yang akan datang, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu banyak. Misalnya adalah hobi, jadi orang membeli sesuatu karena hobi. Misalnya lagi oleh-oleh, jadi orang membeli sesuatu karena oleh-oleh, dan lain-lain. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi, yang paling penting adalah hanya dua ini, yaitu pendapatan dan harga barang lain. Nah, sekarang kita mulai yang harga dulu. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan karena harga, saya akan menjelaskan menggunakan gambar. Misalnya kita akan membeli barang yaitu X, maka jika dihubungkan dengan harga itu akan bisa kita buat kurva permintaan sebagai berikut. Jadi kurva permintaannya ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena ini adalah regresi linear sederhana, maka rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Dan Y itu yang vertikal, karena yang vertikal H, maka ini kita tulis H. Nah, untuk penulisan kurva permintaan, biasanya X itu di depan, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kalau mula-mula itu harga itu H1, maka jumlah barang yang diminta konsumen adalah X1. Kemudian titik kombinasinya kita beri nama A. Dan jika harga barang H2, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen X2. Kita beli titik B. Dalam hal ini ada perubahan, jadi perubahan harga dari H1 ke H2 akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta naik dari X1 menjadi X2. Nah, pergeseran titik A tadi ke titik B ini kita namakan pergeseran sepanjang kurva, karena ini adalah sepanjang kurva. Nah, kalau kemudian kita sampaikan secara narasi, bisa kita sampaikan jika harga barang X turun dari H1 menjadi H2, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen naik dari X1 menjadi X2. Nah, sekarang bagaimana kalau harga H1 tadi kita ganti dengan 100? Nah, maka X1 juga akan berubah menjadi angka, misalnya 4. Jadi misalnya 4. Kemudian jika harga H2 berubah menjadi 50, jadi turun dari 100 menjadi 50 di sini, maka jumlah barang yang diminta juga naik. Jadi menjadi 12.
Maka narasinya akan kita sampaikan sebagai berikut. Jika harga barang X turun dari 100 menjadi 50, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen naik dari 4 menjadi 12. Jadi itu tadi jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Nah, karena ini sudah ada angka semua, maka kurva permintaan atau rumus permintaannya bisa ditulis sebagai berikut. X sama dengan 20 min 0,16H. Nah, sekarang kita akan ganti bahwa yang mempengaruhi itu selain harga, misalnya adalah pendapatan. Jadi pendapatan pengaruhnya terhadap permintaan. Jadi kita mulai dari harga yang 100 tadi. Jadi harga itu tidak pernah berubah, tetap 100. Jadi harga itu tetap 100. Yang berubah adalah pendapatan. Misalnya pendapatan mula-mula itu 50. Di kurva ini tidak tertulis karena memang yang ada variabelnya adalah X dan H. Nah, berikutnya pendapatan naik jadi 150. Apa yang terjadi? Apakah jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Nah, kita lihat coba. Misalnya yang pertama adalah naik. Jumlah barang yang dibeli itu menjadi 12. Jadi mula-mula 4 menjadi 12. Perubahan dari 4 menjadi 12 ini bukan karena perubahan harga, tetapi karena adanya perubahan pendapatan, yaitu dari 50 menjadi 12. Karena pendapatan naik 50 menjadi 12, jumlah barang yang dibeli juga naik dari 4 menjadi 50 dari 150, kemudian dari 4 menjadi 12. Nah, kemudian bisa kita narasikan jika pendapatan naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen naik dari 4 menjadi 12. Nah, barang yang seperti ini kita sebut sebagai barang superior atau barang normal. Jadi jika pendapatan naik, jumlah barang yang dibeli juga naik, itu kita sebut dengan barang superior atau barang normal. Jadi barang superior atau barang normal atau barang yang berkualitas baik adalah barang yang jumlah permintaannya naik jika pendapatan konsumen naik. Nah, sekarang sebaliknya, jika pendapatan naik, yaitu mula-mula 50 menjadi 150, jumlah barang yang diminta menjadi 2. Jadi mula-mula 4 menjadi 2, berarti ini ada penurunan. Jadi kalau pendapatan naik, itu belum tentu jumlah barang yang dibeli juga naik, tetapi bisa juga turun. Nah, kondisi seperti ini jika dinarasikan adalah jika pendapatan naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen turun dari 4 menjadi 2. Barang ini kita sebut sebagai barang inferior. Barang inferior atau barang yang berkualitas rendah adalah barang yang jumlah permintaannya turun jika pendapatan konsumen naik. Sebagai contoh misalnya adalah alat dapur yang terbuat dari tanah. Kalau orang pendapatannya semakin meningkat, maka akan meninggalkan barang-barang alat dapur yang berasal dari tanah, kemudian beralih ke yang lebih bagus, misalnya aluminium atau mungkin stainless atau mungkin teflon. Jadi akan beralih, jadi meninggalkan barang inferior tersebut. Nah, kemudian selain pendapatan, untuk selain harga, misalnya adalah harga barang lain. Jadi tetap harga yang bersangkutan, jadi harga barang yang bersangkutan tetap 100, jumlah barang mula-mula misalnya tetap 4. Maka apa yang terjadi jika harga barang lain itu berubah? Misalnya harga barang lain itu mula-mula 50, berubah menjadi 150. Maka jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Nah, bisa kita lihat misalnya kalau yang pertama ini naik, jadi dari 4 menjadi 12. Jadi berarti dengan demikian jika harga barang lain
itu naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang diminta itu naik dari 4 menjadi 12. Jadi jika harga barang lain naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen naik dari 4 menjadi 12. Lah hubungan barang seperti ini kita namakan dengan barang substitusi atau barang yang bisa saling mengganti. Contohnya adalah barang asli dan barang palsu. Jadi jika misalnya harga barang palsu ini ya, harga barang palsu naik dari 50 150, maka tentu saja orang akan mengurangi jumlah pembelian barang palsu tersebut. Nah, akibatnya barang aslinya akan semakin banyak terbeli karena tidak membeli barang palsu, tetapi konsumen membeli barang yang asli. Jadi akhirnya juga menjadi naik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika harga barang lain harga barang lain itu tetap naik dari 50 150, tetapi jumlah barang yang dibeli itu menjadi turun dari 4 menjadi 2. Jadi kalau tadi itu naik dari 4 menjadi 12, sekarang turun dari 4 menjadi 2. Nah, barang yang demikian ini hubungannya kalau dinarasikan adalah jika harga barang lain naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen turun dari 4 menjadi 2. Nah, barang seperti ini kita sebut sebagai barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang dipakai secara bersama-sama. Sebagai contoh misalnya adalah kain dengan benang. Jadi misalnya yang akan kita analisis itu adalah benang, maka seandainya harga atau barang lain itu harga kain itu naik, berarti orang akan mengurangi pembelian kain. Karena orang mengurangi pembelian kain, otomatis benang yang akan dibeli juga akan berkurang karena tidak digunakan menjahit karena jumlah kainnya sedikit. Nah, jadi apabila harga barang lain itu naik dari 50 menjadi 150, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen turun dari 4 menjadi 2. Nah, kemudian berikutnya adalah selera. Jika selera mula-mula itu rendah, kemudian menjadi tinggi, akibatnya adalah jumlah pembelian menjadi naik dari 4 menjadi 12. Nah, jadi jika selera konsumen meningkat dari rendah menjadi tinggi, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen naik dari 4 menjadi 12. Kemudian jika dari tinggi ke rendah, jika selera turun, jadi dari tinggi ke rendah, maka jumlah barang yang dibeli juga menurun dari 4 menjadi 2. Jadi ini tergantung seleranya. Selera meningkat, jumlah barang yang dibeli meningkat. Selera turun, jumlah barang yang dibeli turun. Jika selera konsumen turun dari tinggi ke rendah, maka jumlah barang yang dibeli konsumen juga turun dari 4 menjadi 2. Nah, hal seperti ini akan berlaku juga untuk ramalan harga yang akan datang. Misalnya kalau ramalan yang akan datang, jika kita meramalkan misalnya harga yang akan datang naik, apa yang terjadi? Untuk menjawab ini, maka kita akan lebih mudah jika memberikan contoh. Misalnya harga BBM besok naik, maka apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah banyak antrian. Artinya apa? Jika ramalan harga yang akan datang itu meningkat, maka jumlah barang yang dibeli juga meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang diramalkan itu turun, maka jumlah barang yang dibeli juga turun karena menunggu besok ketika sudah turun. Demikian, terima kasih dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.